Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang teman-teman di episode ke-37 37 dari Sersan Horor Seram tapi santuy. luar biasa. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih karena ini kita banyak banget yang kirim cerita Mas Sul ya. Wow, amazing. Sampai numpuk nih ya. Yoi. Ini support kalian luar biasa sekali. Yoi. Dan terima kasih sudah stay tune lagi di episode ke-37 ini season 2. Keren banget kalian ya. Gila cuy. Ini apa nih Bin sekarang nih? 37 apa? Spesial. Cerita apa ini? Spesial Mas Sul. Oke. Ini spesial cerita Jogja lagi. Waduh. Jogja Horror Story Part 2. Woi, pas satu udah ya? Satu udah. Part 2 nih. Ini ceritanya satu aja, karena ini cerita panjangnya maksudnya. Ini satu aja di episode ke-37 ini karena ini khusus Yogyakarta. Waduh, mantap. Another Story from Jogja maksudnya ini judulnya. Jogja Horror Story Part 2. Dan ini dikirimkan oleh teman kita yang minta kalau identitasnya dirahasiakan saja. Oke, inisial aja dibilang. Betul, inisial. Sebut aja namanya W. W. Gitu, W. Kita sebut narasumber ya maksudnya. Oke, W. Katanya demi kenyamanan bersama lah di tidak perlu disebutkan gitu. Kita akan mengikuti ya. Iya, W dia- aja udah. Mas W ini hanya ingin berbagi saja katanya. Yoi. Sip, ada lagi Mas Lu mau tambahkan? Mungkin kita to the point aja nih karena ini ceritanya bakal seru banget. Jadi kita Karena panjang nggak ya. mau kalian menunggu lama-lama. Yoi. Langsung aja Mas Lu gimana? Ayo lah, siapa? Jogja tuh luar biasa ceritanya. Udah kebayang Kota cerita-cerita. pelajar tapi menyimpan misteri Kota juga. misteri juga nih. Yo, Oke, nanti aku yang bakal bacakan ya Mas Sul. siap. Langsung masuk aja ke cerita. Kita tidak perlu bertele-tele lagi. Seperti biasa Mas Sul, apa? Sang headset kalian, Matikan lampu. matikan lampu, Umpat balik selimut. rasakan Rasakan. kengeriannya. Selamat pesan. Berikut. Selamat mendengarkan. Halo, balik lagi. Kembali lagi teman-teman bersama kita di episode ke-37 Jogja Horror Story Part 2. Oke, part 2 nih. Makin seru nih, Makin seru. Aku langsung bacain aja Bang Sul ya. Ceritanya dikirimkan oleh Mas W, Woi. Mas narasumber. Oke. Dia ini mesti membacakan cerita, mengirimkan ceritanya panjang banget nih Bang Sul ya. Waduh. Cerita tentang Jogja. Dia kirim via email Bang Sul ya. Jalan Kak, Another Story from Yogyakarta kata dia. Selamat siang dan salam kenal Bang Sul dan Kevin. Halo Mas Wei. Mas W, salam kenal, salam kenal. Terima kasih sudah kirimin cerita Bang Sul ya. Wah, terima kasih. Mas W, terima kasih. Panjang lagi ceritanya ya. Panjang nih, mantep nih. Ini kita apresiasi waktunya dan tenaganya untuk kirim cerita ini Oke, Mas thank W you, ya. thank you Mas Wei. Dan katanya terima kasih sudah berkenan membacakan cerita saya ini. Sebenarnya kejadian ini sudah cukup lama terjadi dan saya sendiri bukan pelaku dari kejadian cerita ini. Oh iya. Kejadian ini dialami oleh ibu beserta keluarga saya. Jadi saya hanya bisa kembali mengorek-ngorek kembali detail cerita dari ini dari ibu saya yang mana mungkin ada yang terlewat atau terlupa karena sudah lama berlalu. Thank you banget Mas Wei ya. Thank you ya udah ngorek-ngorek cerita ini ya. Effortnya besar. Thank you. Aduh, keren nih. Kalau gue ngorek celengan. Kamu ngarek ini. Mantap. Comberan. Oke, langsung aja ya cerita dari Mas W, Yoi. Jogja Horror Story. Katanya Cua. kejadian ini terjadi sekitar di awal 90-an. Pantas dia udah gak ingat. Nah, korek-korek lagi 90-an. Ketika itu keluarga besar dari ibu saya tengah menghadiri sebuah pernikahan keluarga di kota Yogyakarta. Saat itu saya sendiri tidak dapat ikut karena tengah menghadapi ujian atau ulangan umum. Sekolah ya. Betul. Bentrok. Saya tidak begitu ingat persisnya. Jadi saya tinggal di rumah di Jakarta bersama bapak saya. Oke. Ibu saya sendiri berangkat bersama adik saya yang saat ini itu masih duduk di bangku TK. Santai Bin. Oh, kecepatan ya? Keserimpet lidah. Kesempet ya. Jadi si Mas W ini pas kejadian ini Mas W tinggal lagi di rumah di Jakarta sama papanya. Jadi dia nggak ikut ke acara pernikahan di Jogja. Cuma ibunya aja sama adik cowoknya yang waktu itu masih TK. Ibunya sama adik cowoknya ini ke Jogja ke acara pernikahan. Sama beberapa keluarga lainnya. Jadi dari Jakarta ya. Nah, singkat cerita, ketika seluruh keluarga besar telah berkumpul, jadi ada pembagian nih Bang Sul untuk bermalam karena mengingat besarnya jumlah keluarga kami. Ada 2 rumah yang saat itu direncanakan untuk dipakai. Satu di Jalan Bulak Sumur, kompleks UGM, yang merupakan rumah kakak ibunya, Oke. Pak D saya. Satu lagi. Dan satu lagi rumah kosong peninggalan keluarga. Aduh, Sebut saja di Jalan K.
Gue sih pilih di rumah budenya ya. Nah, itu dia, itu Rumah di rumah kosong. Pak D-nya lah. Terus Ibu saya yang harusnya kebagian untuk menginap di rumah di Bulak Sumur, dirayu oleh sebagian dari tim rumah Jalanka untuk dipindah ke sana. Mungkin gini kali, ayo Bu sini aja lebih rame ada kita loh, mungkin gitu kali ya. Di Jalanka itu temenin sini serem. Biar rame katanya. iya betul. Mungkin ibunya asik kali. Betul. Setelah dirayu-rayu, ibu pun akhirnya menyetujui dan minta izin ke Pak Desa untuk pindah Kemana nih dia? ke rumah Jalanka. Tadinya tuh ibunya Mas W ini tuh udah dapet di rumah Bulak Sumur, rumah yang satu lagi rumah Pak D-nya. Jalanka itu rumah kosong ya? Iya. Dirayu. Oke gitu. Akhirnya ibunya Mas W ini pun pindah. Akhirnya minta izin ke Pak D saya untuk pindah. Oke. Entah kenapa si Pak D ini mengiyakan tapi sembari senyum-senyum penuh arti. Nah, Pak D juga udah tahu juga ya. Ade. Nah, tiba sore hari di rumah Jalanka. Oke. Rombongan keluarga yang terdiri dari ibu saya dan adik saya dan 3 keluarga kakak ibu lainnya. Menurut deskripsi ibu, rumah tersebut tipikal rumah klasik Jogja. Atapnya kerucut. Oh, tahu. Bayang sih gua tuh. Langit-langitnya tinggi, lantainya motif-motif, kamarnya 4. Ada piano tua. Aduh, Udahlah. bisa request tuh kalau malam. Nah, itu dia. Relax lagi requestnya. Aduh, terus Halaman depan dan belakang yang luas dan bagian belakang rumah yang terpisah dari utama rumah yang ditempati penjaga rumah dengan dapur. waduh. Serta sebuah sumur yang berdekatan dengan tempat cuci baju. Aduh, ada sumur. Kenapa ya? Ada sumur, ada piano, luar biasa. Itu apa namanya? Item-item menyeramkan Item-itemnya ada di itu, situ ya. Requirement-nya semua ada di situ tuh. Sistem requirement itu ya, minimum requirements yang yang dibutuhkan untuk sebuah rumah hantu tuh ya, dia ada semua gitu ya. Gue sih kalau nanti jadi penginapan tuh kalau misalnya bagus gitu kan, tempat kamar gede, kalau berenangnya di dalam gitu. Kalau ada sumurnya gue cancel langsung. Cancel ya? Gue nggak mau. Itu udah pasti. Untung apartemen gak ada sumur. Kalau nggak kabur ya. Aneh juga Aneh ada juga sumur sih. gila kali. Oke lanjut. Aduh. Udah gitu lu bisa main sumurnya ada di balkon. Jadi panjang ke bawah. Itu kalau di balkon jatuhnya bukan sumur, flying fox. Flying fox aja ya juga ya. Lu bawa ember terbang ya kan? Gue jindok angin aja. itu. Lanjut. Nah, Astagfirullah. layaknya seperti sebuah reuni keluarga biasa pada umumnya nih, semua asik bercengkrama, Seru-seruan ini. bercanda riang dan bertawa-tawa. Sementara anak-anak berlari-lari sambil berteriak ke sana kemari menelusuri rumah sembari terkadang memainkan piano dengan nada asal-asalan. Dan menertawakan beberapa foto potret usang yang dinampilkan profil orang-orang Jawa. Mati lu ngeliatin siapa Ini tuh? menyulut api. Masalahnya si Mas W ini juga nggak tahu itu profil foto-foto orang Jawa panjangannya itu tuh siapa. Buat bahan lelucon itu diketawain. Iya, orang-orang Jawa klasik hitam putih di dinding entah siapa. Anjir. Hanya ada satu orang yakni sepupu saya yang dari awal terlihat pendiam dari biasanya, nggak ikut main mungkin ya. Feeling gue indie home nih. Iya, apalagi semenjak lepas maghrib ia hanya berkonsentrasi mengaji membaca Al-Quran di salah satu pojok ruangan. Oh, dia melakukan hal yang positif. Sementara yang lain terus bercengkrama bersenda gurau hingga waktu tidur menjelang. Oke, terus. Singkat cerita, waktu tidur pun tiba. Ibu saya menempati kamar deret ketiga yang cukup luas. Oke. Tidur bersama adik saya, keponakan saya yang seumuran dengan adik saya, beserta ayah ibunya atau om dan tante saya. Sampai sini paham ya? Oke, paham. Paham. Posisi di dalam kamar ketika itu ibu di atas bed utama bertiga dengan 2 anak kecil. Om dan tante saya di bed lain yang lebih kecil. Belum lagi terlelap tidur ketika mereka masih mengobrol, tiba-tiba ibu saya mendengar suara seperti jendela yang diketuk-ketuk dengan kuku atau dengan suatu benda yang kecil. Beliau mengatakan ketukannya terdengar beraturan berulang-ulang seperti sebuah kode Morse. Itu ya. Mungkin, dan dia rapi-rapi. Ada polanya. Daya. Sabun. Gelegar anjir. Terus. Meskipun beliau tidak mengerti atau tidak tahu mengenal tentang Morse, anehnya sepertinya hanya ibu yang dengar. Sementara om saya masih saja asik berceloteh. Yang tentu saja sudah tidak diraukan lagi oleh ibu. Jadi ibunya Mas W ini udah nggak bisa merhatiin suara omnya lagi karena udah fokusnya kepecah ya. Wih, apaan tuh gitu kan. Beliau hanya terus membaca doa dan ayat-ayat suci dalam hati agar godaan ini berlalu. Tapi ibunya langsung mikir ke sana ya. Ketika saya tanyakan kenapa tidak menanyakan perihal tersebut ke om saya, ibu beralasan bahwa hal-hal gaib sebaiknya dihiraukan. Jangan dibicarakan atau dihindari untuk diperpanjangkan karena akan menambah energi mereka dan akan memperburuk suasana. Namun apa yang ibu harapkan ternyata tak sesuai harapan. Semakin sekian lama berlangsung, bunyi tersebut tidak menghilang.
Tetap ada. Nah, jadi malah om dan tantenya itu mulai mendengar ketukan itu Bang Sul. Oh, jadi kedengeran dan lain. Dan mulai menyadari ada yang tidak beres. Oke. Mulai yang lain mulai kedengeran. Ini seru nih. Mulai nih aromanya udah enak nih. Seketika mereka itu mendengar bunyi ketukan tersebut, langsung bangun Bang Sul ya. Dan langsung bahas, apaan tuh gitu kan. Meributkan itu. Benar saja seolah mendapatkan kesempatan, kejadian aneh bertambah parah. Ibu saya merasakan kasurnya mengayun. Wow, shit. Wow, anjing. Si ibu di atas kasur. Iya, diayun. Mengayun. Dia nggak, ibunya merasakan kasurnya mengayun layaknya ombak. Anjir. Seakan-akan ada kekuatan besar yang mengayun-ngayun kasurnya dari bawah lanjang. Enggak sembarangan nih setannya. Oh shit. Wah anjir sih. Aku sih feelingnya sih gara-gara anak itu pada bercanda-bercanda. Iya. Akhirnya ibu saya tidak dapat menahan rasa takutnya. Seketika itu juga beliau bangkit dan mencoba menarik kedua anak yang masih terlelap tidur. Anaknya tidur ya? Oh dipindahin cuy. Lu bayangin gak masuk lu tidur tiba-tiba tuh kasur bergelombang. Anehnya mereka seperti pingsan tidak dapat dibangunkan. Oh shit. Sementara itu ketukan dan ayunan makin parah dan keras. Akhirnya om saya berusaha mengangkat kedua anak tersebut dan anehnya berat tubuh mereka terasa tidak normal. Berat banget cuy. Oh wah, bukan ini udah dibawa pengaruh nih. Aduh anjir. Tidak dapat digerakkan sedikit pun Bang Sul. Kayak batu ya. Iya. Semakin panik mereka pun berteriak memanggil anggota keluarga lain dan entah bagaimana kedua anak tersebut akhirnya berhasil diangkat oleh salah satu om saya yang lainnya yang datang dari kamar lain. Terus kehebohan pun terjadi. Mereka bergegas masuk ke depan kamar depan yang merupakan kamar dan om tante yang saya yang lainnya yang notabene sudah dikenal senior kemampuannya di kalangan keluarga dan memiliki kepekaan tinggi serta dapat mengkomunikasi dengan mereka yang tak kasat mata. Oh, kamar depan itu kamar-kamarnya senior gitu. Oh iya. Yang ada ilmu juga ya, ada pegangan juga ya. Ketika mereka bergegas masuk berketakutan, pemandangan dalam kamar tersebut tak kalah anehnya. Tante saya yang menempati kamar tersebut sudah dalam posisi duduk bersila tegak sempurna seperti seorang ratu yang sedang duduk di singgasana dan menyapa mereka dengan aneh. Jadi gini, om-om tante mereka yang sama ibunya itu yang lagi di teror kasur goyang itu kan ketakutan di kamar ketiga kan. Mereka semua panik lari minta tolong ke kamar pertama yang ada si tante om mereka yang senior, yang peka, yang bisa ngurus gitu-gituan. Pas mereka masuk, tante mereka di kamar pertama itu yang senior itu gayanya udah bersila cuy duduknya. Lu bayangin seremnya kayak apa itu mencekamnya malam itu. Udah posisi duduk tegak bersila sempurna seperti seorang ratu yang sedang duduk di singgasana dan menyapa mereka dengan aneh dalam bahasa Jawa kuno halus atau kromo inggil. Kerasukan ini mau. Kerasukan. Ketika beliau melihat keramaian masuk kamar ya. Ketika beliau melihat masuk kamar itu dia langsung nyapa pakai bahasa Jawa halus. Sementara suaminya hanya duduk di kursi di samping tempat tidur seperti tidak terjadi apa-apa. Rupanya sedari awal beliau sedang menjadi media untuk berkomunikasi dengan isi penghuni rumah. Kejadian berikutnya seperti di luar nalar. Apa nih? Tante saya terus berkomunikasi dengan para penghuni rumah dalam bahasa Jawa halus. Panjang lebar yang intinya mengingatkan bahwa sebagian besar mereka tidak terima rumah ini tiba-tiba dijadikan tempat keramaian. Gitu. Praktis semalam itu tidak ada satupun yang dapat memejamkan mata hingga azan subuh. Panjang cuy. Di pagi hari itu sebagian besar termasuk ibu saya memutuskan untuk kembali ke rumah di Bulak Sumur. Kecuali satu keluarga yang masih berusaha untuk tinggal tetap skeptis dan masih bertahan untuk tinggal di situ. Yaitu keluarga kakak ibu yang anaknya tadi tak putus ngaji. Dia ini ya ada hal positif di situ jadi bertahan. Sebagai tambahan, sore hari kemarin ketika masih dalam perjalanan ke rumah tersebut dalam mobil, sebenarnya tante saya yang menjadi medium malam itu sudah mendapat firasat akan hal negatif yang datang dari rumah itu. Namun beliau tak ingin merusak suasana. Ya benar sih ya, nggak enak juga kan. Perasaan tersebut berusaha dipendam sendiri dan baru dikatakan ke besok harinya ketika mereka cabut. Ini dibongkar ini. Nah, gue juga penasaran nih, Bin. Tambahan kedua nih maksudnya. Ini tambahan informasi kedua. Menurut tante saya tersebut, jika malam itu ibu dan isi kamar itu tidak juga segera keluar dari kamar, niscaya salah satu dari penghuni bakal menampakkan diri ke mereka. God knows dalam wujud apa cuma Tuhan yang tahu. Karena untuk ibunya cepat keluar gitu loh. Ketika ranjang itu udah goyang gitu, ibunya keluar. Akhirnya ketika mereka tiba di rumah di Bulak Sumur, Pak Desa yang menempati rumah di Bulak Sumur tertawa dan seakan meledek ibu yang kembali lagi ke rumahnya. Ini pakai bahasa Jawa nih. Wes kepenak nang kene. Oh, enak di sini, udah enak-enak di sini. Ini aku ngerti dikit ya, aku nggak lihat translatan nih. Wes kepenak nang kene. Oh, nang kene kan di sini ya. Nang kene kok yo malah lungo. Apa lungo? Lungo apa tuh? Oh, pindah. Udah enak di sini ngapain pindah? Oh, dari anak di sini kok pindah. Wes kepenak nang kene kok yo malah lungo gitu kan. Ledeknya dalam bahasa Jawa sambil terkekeh.
Terus Singkat cerita, malam itu acara pernikahan keluarga langsung meriah dan lancar tanpa gangguan apapun. Dan seolah semua orang sudah berusaha melupakan hal gaib malam tersebut. Malam sebelumnya, dan tak ingin memperpanjang cerita tersebut dan kembali ke rumah penginapan masing-masing untuk beristirahat. oh gila, mentalnya nyalinya gede juga ini. Masalahnya belum kelar. Oh belum, kira udah beres ini. Belum. Pagi berikutnya, Aduh. di Bulak Sumur, mereka dihebohkan oleh kedatangan om dan tante saya yang malam tersebut sebelumnya menginap di Jalan K. Oh ini rumah kosong nih, Jalan Kak. Ingat kan yang anaknya ngaji? Ya ingat. Kan mereka masih stay di situ. Oh, oke. Terus Nah, pagi berikutnya pas di rumah yang di Bulak Sumur yang aman, rumah Pak D-nya, itu mereka dihebohkan oleh kedatangan om tante saya yang semalam itu nginep di Jalan K yang bertahan. oke. Terus Meskipun mereka tidak bercerita secara detail apa yang terjadi pada malam harinya, namun mereka mengaku bahwa mereka memang seperti diusir dari rumah tersebut. Flashback malam sebelumnya, mereka bercerita bahwa malam hari kembalinya dari pesta pernikahan, mereka ditemui oleh si empunya rumah tersebut. Beliau memperkenalkan diri dan berbincang-bincang cukup lama, membicarakan hal-hal ringan dan seputar keluarga. Tidak ada yang aneh dalam pertemuan tersebut. oke. Pembicaraan pun menyangkut hal-hal yang biasa saja. Keesokan paginya, ketika mereka hendak berpamitan kepada penjaga rumah untuk pulang, mereka bercerita mengenai kedatangan sang pemilik rumah semalam. Namun bukan main terkejutnya ketika mereka mendengar dari sang penjaga bahwa sebenarnya orang yang semalam mendatangi mereka itu udah meninggal. Oh my gosh, man. Aduh. Wow, gila. Ini di sama keluarga yang bertahan itu ya? Betul. Cerita ya? Padahal udah meninggal keluarganya. Nah, belum hilang rasa terkejut mereka ketika mereka kembali ke kamar untuk bersiap-siap pulang. Tiba-tiba daun jendela dan pintu kamar dibuka tutup berulang-ulang dengan kasar oleh sesuatu yang tidak tampak, sehingga menimbulkan bunyi yang amat keras dan menerus-menerus. Dibanting cuy. Iya, kayak diusir loh. Gumprang gitu kan. Oke. So, gitu. Kangen aku. Kangen aku sekitep ya. Ayo lanjut. Anehnya kejadian tersebut berlangsung di tengah hari yang cerah, terang benderang. Siang-siang anjir. Di tengah kepanikan, mereka berusaha menarik keluar semua koper dan barang-barang mereka. Begitu mereka keluar dari kamar, pintu kamar dibanting menutup dengan keras dan tak terbuka lagi. Oke. Begitu juga dengan pintu dan jendela depan. Semakin cepat mereka keluar, pintu dan jendela depan yang tadi dibanting-banting langsung terbanting menutup tanpa terbuka lagi. Dia usir udah. Gila, Belum cukup sampai di situ, mobil mereka yang sebelumnya tak pernah bermasalah tiba-tiba nggak mau di starter. Aduh. Berulang kali dicoba di tengah kepanikan yang memuncak tetap tidak mau. Sebelum akhirnya om saya memutuskan untuk mencoba opsi terakhir. Mobil dorong keluar halaman ke arah jalan. Dan ternyata alhamdulillah berhasil. Tanpa babi bu lagi, mereka langsung tancap gas tanpa menoleh lagi. Meninggalkan rumah tersebut menuju Bulak Sumur. Demikian kisah yang dialami dan diceritakan kembali oleh ibu saya. Sekali lagi mohon maaf karena sudah banyak detail yang hilang oleh faktor usia dan waktu. Namun cerita ini terjadi tanpa saya tambah-tambahkan atau dramatisir. Aduh. Nah, ini belum selesai. Gue udah mau thank you ke Mr. W ini. Belum selesai Mr. W. Mas W ini kasih satu section lagi tambahan. Dia bilang gini, sekedar nambahin cerita biar agak panjang kalian. Menanggapi diskusi kalian di episode ke-23 mengenai kenapa kota ini terkenal dengan nuansa dan cerita mistisnya. Sebagai seorang putra Jogja, mungkin saya bisa bercerita dikit mengenai kota ini menurut yang saya pernah tahu. Luar biasa. Dari orang Jogjanya langsung ini. Ini diskusi kita dibales nih bener nih. Iya, gue demen ini. Kirain tuh Mas W ini tuh orang Jakarta. Cuma keluarganya ada yang di Jogja, kirain. Ternyata asli Jogja ya. Keren. Jogjakarta asli nih. Ini akan membahas yang kita bahas nih ya. Betul. Kita akan langsung dijawab. Langsung dibongkar sama dia. Kata dia, Yogyakarta memang terkenal dengan mistisnya. Budaya, tradisi, dan aura peninggalan leluhur di kota ini masih sangat kental dijaga kuat oleh para penduduk lokal di tengah perkembangan zaman modern ini. Maksudnya gue lagi baca buku IPS tuh anjir. Rapi bener bahasanya. Bahkan menurut saya pribadi, mengalahkan nuansa mistis dari Pulau Bali. Nah, nih, kalau kayak gini mesti diadu nih. Lebih mistis mana Kalimantan, Bali, sama Jogja? Kayaknya semuanya punya beda-beda ya. Rasanya beda-beda, pasti vibe-nya beda. Yoi. Nah, jadi menurut cerita sejarah yang pernah saya dengar, jauh sebelum kota Jogja ada atau bahkan sebelum kerajaan Mataram berdiri. Mataram tuh Jogja tuh Mataram ya dulu ya. Gue baru tahu sih. Kala itu Jawa Tengah masih merupakan hutan belantara yang dipenuhi binatang-binatang buas dan jin. Ada seorang ksatria bernama Raden Sutawijaya yang kemudian untuk seterusnya dikenal sebagai Panembahan Senopati atau Raja Mataram pertama. Keren banget nih Mas W ini. Sejarah nih, ilmu nih. Iya, berniat untuk jadi si Raden Sutawijaya ini atau Raja Mataram pertama ini berniat untuk membabat hutan dan mendirikan sebuah kerajaan di sana. Lelaku tersebut dulu dikenal dengan istilah babat alas. Sebelum melaksanakan hajatnya,
Beliau terlebih dahulu berdoa dan Istiqoroh. Istiqoroh artinya apa tuh? Meminta petunjuk ya, kepada Tuhan. Minta hikmat ya. Betul. Dan memohon kepada Tuhan dengan cara melakukan tapa brata atau tirakat atau semadi di atas karang di pantai Parangkusumo. Laut Selatan. Tapi aku sih emang suka banget sama budaya kita ya maksudnya. Keren ya. Karena budaya kita tuh keren banget tuh menurut lo. Kayak misalkan ya, lo bisa bikin letak geografis dan demografi jin ada di mana. Misalkan di Jawa, itu tuh terkenalnya apa, khasnya apa, ada kekuatan masing-masing, terus ada jin masing-masing, ada budaya sendiri, ada cara dia ritual, ada Indonesia keren banget sih. Damn, I love Indonesia. Keren sekali. Luar biasa ya, negara kita sih keren banget. Nah ini tuh dia si Raden Sutawijaya ini tuh sebelum babat alas itu ya, sebelum babat hutan ini buat bikin kerajaan, dia tuh semedi dulu Bang Sul di atas karang di pantai Parangkusumo, Laut Selatan. Ih gila sih orang-orang dulu. Di tengah pertapaannya beliau dikunjungi oleh Kanjeng Ratu Kidul. Bukan Nyi Roro Kidul ya kata dia, beda. Oh beda ya. Ya tapi yang di buku apa yang kemarin lu kirim gue PDF itu. Oh itu kisah Tanah Jawa ya. Ya itu emang beda Kanjeng sama itu. Dia ada tingkatannya juga itu. Oh iya benar-benar ada yang kuning ya. Ada stratanya juga. Ini kayaknya ketemu yang paling tinggi tuh. Oh ini Kanjeng Ratu Kidul bukan Nyi Roro Kidul ya. Bukan, ada lagi beda. Menurut hikayat Kanjeng Ratu Kidul terpesona dan jatuh cinta ketika melihat ketampanan Raden Sutawijaya. Selanjutnya Kanjeng Ratu Kidul menanyakan apa yang menjadi keinginan Raden Sutawijaya sehingga melakukan tapa brata yang sangat berat. Raden Sutawijaya pun menjelaskan keinginannya. Kanjeng Ratu Kidul memperkenalkan diri sebagai penguasa tunggal Laut Selatan. Beliau menyanggupi untuk membantu Raden Sutawijaya mencapai cita-cita yang diinginkan dengan segala kekuasaan dan kesaktiannya. Dengan syarat Raden Sutawijaya beserta semua raja-raja keturunannya yang kemudian dikenal sebagai raja-raja kerajaan Mataram hingga raja-raja Jawa yang berkuasa yaitu Sultan Hamengkubuwono dan Pakubuwono harus bersedia menjadi suami Kanjeng Ratu Kidul. Oh ada ini MOU ya? Suami di sini ada terms and condition ya? Oh ada dong. Dan suami di sini bukan merupakan hubungan ikatan pernikahan seperti laki manusia, namun lebih ikatan batin atau spiritual. Oh gitu. Ikatan spiritual ini menjadi semua makna simbolis kerajaan Mataram dan kota Jogja sebagai bersatunya elemen air dengan elemen tanah, ratu laut dan raja daratan Jawa. Wah klop ini kuat jadi ya. Iya. Sehingga menyebabkan sebuah kerajaan dan kota besar yang makmur. Juga dikukuhkan dengan berdirinya Keraton Jogja yang kalau kita tarik garis lurus akan berada tepat di tengah-tengah Gunung Merapi dan Laut Selatan. Wow, keren banget Jir. Sambung ya. Iya. Wow, keren banget Jir. Batu karang tempat pertemuan dan awal kisah cinta mereka berdua kini dikenal dengan nama Cepuri Parangkusumo. Oh, ada situsnya juga ya. Wah, keren banget sih ya. Makanya yang bikin open keliling Indonesia tuh gini nih. Ilmu cuy. Keren banget Indonesia. Keren Mr. W nih. Bahasa pastinya kalau misalkan di negara lain ya itu tuh apa ya dia bikin mitos tapi kayak kurang gimana gitu ya mungkin nggak tahu sih ini mungkin karena negara aku sendiri apa gimana ya cuma ini bikin bangga banget sih cuy. Tapi sih emang sih kalau di tempat kita tuh sejarahnya asal muasalnya emang tuh unik keren legendanya tuh emang ada ya kan ceritanya tuh nggak cuman omong kosong gitu ya. Betul tapi emang ada nilai histori sangat tinggi ya sampai masyarakat tuh masih percaya gitu man dibudayakan. Nah keren sih turun temurun ya. Gila keren katanya karangnya itu sampai sekarang masih berdiri kokoh. Jadi bisa dibayangkan katanya raja-raja atau sultan Jawa dari awal memang memiliki hubungan spiritual khusus dengan penguasa gaib Laut Selatan. Tidak heran jika nuansa mistis masih menyelimuti kota tersebut hingga kini. Cerita kedua yang saya dengar yang ini saya sudah lupa detailnya. Pada suatu zaman dahulu kala sebelum Belanda masuk ke Indonesia, Jogja terkena sebuah wabah penyakit mematikan. Raja Mataram saat itu yang berkuasa Mataram nih maksudnya sudah kewalahan dan hampir tidak sanggup mengatasi wabah mematikan yang telah merenggut nyawa sebagian besar rakyatnya. Dalam satu semedinya, sang raja mendapat wangsit untuk melakukan ritual dengan menjalankan prosesi mengelilingi kota Mataram bersama para abdi dalamnya sembari berdoa dan bermocopat lengkap dengan gamelan. Mocopat lantunan atau tembang Jawa yang liriknya amat dalam, mengandung filosofi tinggi. Keliling sambil gamelan, keliling ini ya. Keren kerajaan ya. Terus makanya ini seru ya. Aku pengen banget nih ke Jogja nih jadinya nih. Aku emang berencana pengen ke ini sih, Borobudur sih. Aduh. Panas nih. Atau gitu istri gue orang Jawa deh maksudnya. Istri gue orang Jawa deh. Tapi emang ini sih gue kan pernah kan waktu SMA kan ke Jogja itu
apa namanya, keren banget itu bangunan itu kan emang udah ribuan tahun. Aduh keren tuh, ampun dah. Kayaknya Yuk ke situ. aduh mantap. Ke situ yuk. Nggak bisa gue cerita lah, nanti datang sendiri lah ya. Sip. Kita berdua aja ke situ. Kita sambil syuting dikit lah, sambil lihat-lihat Jogja gimana, sambil ngevlog dikit. Iya. Udah, gini emang orang Jawa tuh kental banget budayanya. Gue sama orang Jawa ya mau boleh masuk. Boleh. Gue setuju. Setuju ya? Gue dukung. Oh, orang Jawa ya. pasti. Nah, singkatnya katanya selepas ritual prosesi mengitari kota tersebut, wabah penyakit tersebut hilang dan Jogja kembali normal. Namun atmosfer dan aura dari ritual yang ditinggalkan dipercaya masih terus berputar mengelilingi kota Jogja hingga saat ini. Masih jalan ya. Itu juga sejarahnya mengapa sebagian orang terutama pendatang kerap mendengar bunyi gamelan. Dari situ. Oh gitu. Oh iya, residual energi. Oh iya bener sih. Jadi gue pernah nonton film apa, bukan film sih, itu dokumenter. Jadi ada pemburu hantu orang Amerika. Dia itu jelasin, dia kan lagi investigasi rumah angker ya. Rumah itu 3 lantai. Jadi dia itu jelasin, aku itu juga baru tahu sih. Dia itu jelasin semua penampakan atau bunyi-bunyi yang kita dengar itu belum tentu itu arwah. Itu belum tentu arwah, katanya itu residu energi. Misalkan yang dulu pernah terjadi gitu. Iya, jadi misalkan orang yang meninggal itu hobinya pernah ngapain? Misalkan dia suka duduk-duduk di kursi itu. Nanti biasa kursinya suka goyang. Oh gitu. Belum tentu dia. Itu residunya katanya. Gitu. Tapi Sisa energinya. dalam jangka waktu yang lama ya. Iya. Ini kan udah zaman Mataram cuy. Iya makanya. Sekarang ke Prison itu buset berapa ratus tahun. Masih anjir. Oh gitu. Aku tuh jujur aku baru minggu kemarin loh ngetik di Google. Kenapa gunung banyak suara gamelan? Ya, mungkin itu kali. Mungkin ini. Kalau di zaman gitu. Tapi setelah dikupas ini maksudnya itu untuk ngilangin apa sih, kayak wabah penyakit ternyata ya, gamelan itu ya. Ternyata nggak negatif ya. Ternyata nggak serem sama sekali ternyata artinya. Ya kalau misalnya pola pikir kita dibentuk awalnya kayak gini, mungkin kita nggak terlalu takut ya. Iya. Oh ini mereka gitu lah ya, lagi ritual gitu. Oke. Oh gitu, keren banget sih nih. Thank you. Ini si Mas W ya. Itu juga karena sejarahnya kenapa sebagian besar orang terutama pendatang kerap mendengar bunyi gamelan atau nyanyian Jawa tanpa wujud. Dipercaya residual energi tersebutlah yang mereka dengar. Demikian kurang lebih yang pernah saya dengar dan saya ingat. Benar atau tidaknya atau kurang lebihnya saya mohon maaf kalau kurang berkenan, wallahu alam katanya. Semoga cerita ini dapat menghibur kalian para pencinta kisah-kisah misteri dan tidak menjadikan kalian takut untuk berkunjung ke Jogja. Enggak. Aku malah pengen banget anjir ke Jogja. Entertain banget, menghibur Jogja banget. Jogja tuh keren banget ya. Banyak informasi juga ya. Benar, aku tuh pengen banget ke daerah Jawa yang masih kental loh maksudnya. Jogja, Solo. Semarang sih pernah sih. Semarang. Lawang Sewunya itu sih keren sih. Waduh. Tapi belum masuk sih, belum masuk. Aku paling jauh Jawa ya Semarang, maaf ya. belum jauh-jauh, maaf. Ntar aku ke Jogja pasti. Pastilah. Kan istriku orang Jogja. Iya, amin. Dan tidak menjadikan kalian takut untuk berkunjung ke Jogja. Amin. Enggak, kita nggak takut. Tidak. Jogja kita pengen kok. Dimanapun bukan hanya di Jogja, seharusnya memang kita selalu menjunjung adab dan menghormati adat setempat jika berkunjung. Pasti. Saya percaya bahwa kita hidup berdampingan dengan para makhluk Tuhan lain yang tidak berlihat. Pasti. Tidak semuanya baik, ada yang jahat. Banyak juga yang jahil layaknya manusia, dan memang itulah cita-cita mereka semenjak zaman Nabi Adam. Betul. Waduh, mantap. Untuk mengganggu dan menyelewengkan kepercayaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya sendiri sudah tidak berhitung berapa kali pulang kampung ke Jogja, namun tidak pernah mengalami kejadian aneh-aneh apapun. Semoga kita selalu dilindungi olehnya dari mereka yang berniat jahat. Amin. Sekian dan terima kasih saudaraku. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau jalan cerita belepotan. Semoga Senhor terus mengudara dan bertambah besar dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Terima kasih. Mr. W. Aduh, keren banget ceritanya. Ini mantap. one of the best ya Mas Sol ya. Luar biasa. Ini benar-benar Jogja horror story dan ini juga education Bang Sol ya. Waduh. Ini kayak education class gitu loh, kayak crash course tentang Jogja gitu anjir, keren banget. Mantap nih. Wow. Aku baru tahu sih, yang paling bikin tercengang itu tuh bunyi gamelan tuh dijelasin sama dia. Itu pernah. Ini kayak kebetulan karena aku baru minggu kemarin aku masih penasaran sama itu. Kayak ini ya, mengkoreksi gitu ya. Betul. Kita kalau dengar itu pasti dengarnya panik. Serem ini. Nggak taunya dulunya itu adalah ini ya apa? Kayak mau ngusir wabah penyakit gitu ya dari seorang Raja Mataram. Ternyata artinya keren banget ya. Thank you Mas W ya. Mas W.
Waduh, mantep ya. Itu aja maksud ya. Waduh, gila. Ini nggak selain dari ceritanya juga serem juga, terus pokoknya edukasi juga ya, ada ilmu juga yang kita belum tahu. Gue juga banyak belum tahu juga nih tentang Jogja ini. Benar. Ternyata Jogja tuntas. Ternyata Jogja tuh nggak main-main sejarahnya maksudnya. Yoi. Wow, keren. Ini langsung dari Putra Jogja nih informasinya. Keren Waduh, banget. Luar Kita biasa. dapat langsung dari ini ya. Langsung dari orang yang ahlinya ya. tepat ini. Dari expertnya nih. Gila, Raja Mataram ya dari Ini Jogja ya. mungkin Mas WSJ nih, sarjana Jogja. Waduh, ada tambahan ini. Sip, itu aja teman-teman. Thank you Mr. Kita W. hargai sekali, apresiasi sekali cerita dari Apresiasi Mr. Weng. Itu kan ini panjang, dia riset, dia kasih kita ilmu juga buat teman-teman juga biar tahu. Ini keren banget. Thank you sekali lagi. Keren banget. Oke, itu aja teman-teman. Oke, ceritanya ini WC meleduk. Waduh. Kenapa tuh? WC meleduk keren. Oh, keren banget. Keren banget. 4 jempol lah. Udah lebih dari kompor meleduk ya? Udah lebih. WC meleduk, siap. Kalau kata orang Betawi gitu masalahnya. Oke lah. Itu aja teman-teman cerita keren nih dari Mas W. Nah, Matur suwun Mas W ya. Ini keren banget ceritanya, edukasi juga, edukatif ya. Oke. Jadi itu aja teman-teman, mungkin kalau misalkan ada cerita yang mirip-mirip atau mau cerita tentang Jogja bisa dibikin part 3. Oke, mungkin dari cerita ini ada lagi ya yang gue gak mau kalah juga nih. Termotivasi juga. gitu ya. Ada mungkin ada yang gak mau kalah. Gue juga Jogja juga nih gitu. Cerita gue serem juga nih. Boleh langsung kirim aja ke sersanhorror@gmail.com seperti biasa. Mantap. Atau ke Sersan Horror FM di Instagram. Di Instagram. Dan jangan lupa klik subscribe ke YouTube kita di Sersan Horror FM dan Night Vision TV untuk support kita terus. Thank you untuk kalian untuk udah kirim cerita dan para pendengar kita yang setia banget. Terima kasih guys. Oke, kita jadi makin naik terus pendengarnya maksudnya. Waduh, gila makin dekat, makin dikenal juga. Terima kasih. Berkat kalian semua itu. Gila. Mantap. Thank you. Bang I love you guys. Terima kasih cerita-ceritanya mantap. Nih tahun yang baru ini ceritanya juga makin gila, makin unik, makin edukasi juga. Oke, bentar lagi kita buka sekolah nih. Anjir, sekolah gaib. Jadi kita makin semangat buat siaran ya, walaupun agak ketinggalan dikit. Dan yang pasti mohon maaf ya kalau ada salah-salah kate. Betul, salah-salah kate itu ya. Jadi misalkan kita pelafalan Jawa kurang bagus. Gak apa-apa, lu belajar Pin, lama-lama lu jago bahasa ini. Bini orang Jawa nanti. Iya, lama-lama kalau sering baca itu lama-lama lu akan terbiasa gitu. Bisa bahasa suku Maori. Jauh salah ya. Belajar bahasa Jawa bisa jadi Sudan. Oke, mantap. Terima kasih guys. Terima kasih guys. Sampai ketemu di episode ke-38. Waduh, sampai 38. ketemu kalian di sana, pastinya akan lebih serem lagi. Yuhu. Selamat malam. Wassalamualaikum.